Shalom keluarga damai, marilah kita mengawali hari baru yang penuh berkat ini dengan merenungkan firman Tuhan lewat sapaan damai sejahtera pagi ini. Sebelumnya marilah kita mengambil saat hening dan berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur atas kasih dan karunia-Mu sampai saat ini. Kini kami memohon hikmat dan tuntunan untuk merenungkan firman-Mu sebagai dasar menjalani kehidupan di hari yang baru ini. Dalam nama Yesus, kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Firman Tuhan yang mendasari Samas pagi ini diambil dari Kisah Para Rasul ayat 23 sampai 35 yang berbunyi demikian. Paulus dipindahkan ke Kaisaria. Kemudian kepala pasukan memanggil 2 perwira dan berkata, "Siapkan 200 orang prajurit untuk berangkat ke Kaisaria beserta 70 orang berkuda dan 200 orang bersenjata lembing, kira-kira pada jam 9 malam ini. Sediakan juga beberapa keledai tunggang untuk Paulus, dan bawalah dia dengan selamat kepada wali negeri Felix." Dan ia menulis surat sebagai berikut. Salam dari Claudius Lysias kepada wali negeri Felix yang mulia. Orang ini ditangkap oleh orang-orang Yahudi, dan ketika mereka hendak membunuhnya, aku datang dengan pasukan mencegahnya dan melepaskannya, karena aku dengar bahwa ia adalah warga negara Roma. Untuk mengetahui apa alasan mereka mendakwa dia, aku menghadapkannya ke Mahkamah Agung mereka. Ternyatalah bagiku bahwa ia didakwa karena soal-soal hukum Taurat mereka, tetapi tidak ada tuduhan atas mana ia patut dihukum mati atau dipenjarakan. Kepadaku telah diberitahukan bahwa ada komplotan merencanakan membunuh dia. Karena itu, aku segera menyuruh membawa dia kepadamu, sedang kepada para pendakwa telah kuberitahukan bahwa mereka harus mengajukan perkara itu kepadamu. Lalu prajurit-prajurit itu mengambil Paulus sesuai dengan yang diperintahkan kepada mereka dan membawanya pada waktu malam ke Antipatris. Pada keesokan harinya mereka membiarkan orang-orang berkuda dan Paulus meneruskan perjalanan dan mereka sendiri pulang ke markas. Setibanya di Kaisaria, orang-orang berkuda itu menyampaikan surat itu kepada wali negeri, serta menyerahkan Paulus kepadanya. Dan setelah membaca surat itu, wali negeri itu menanyakan Paulus dari provinsi manakah asalnya. Dan ketika ia mendengar bahwa Paulus dari Kilikia, ia berkata, "Aku akan memeriksa perkaramu bila para pendakwamu juga telah tiba di sini." Lalu menyuruh menahan Paulus di istana Herodes. Saudara yang terkasih dalam Kristus, bacaan di atas menceritakan beberapa hal yang menarik yang bisa kita renungkan. Pertama, kondisi Paulus. Paulus sebagai rasul yang dengan berani bersaksi tentang Yesus di Yerusalem, diperintahkan oleh Tuhan untuk juga bersaksi di Roma. Paulus memiliki kewarganegaraan Roma. Sedang dalam perjalanan untuk bersaksi tentang Yesus, Paulus ditangkap dan hendak dibunuh oleh orang Yahudi. Situasi Paulus ini tentunya sangat berat dan menghimpit hidupnya. Di tengah pekerjaan mulianya, Paulus malah dipersalahkan dan ditangkap oleh orang Yahudi. Namun mereka tidak bisa menemukan tuduhan bagi Paulus supaya bisa menghukumnya. Di tengah kondisi yang menyesalkan bagi Paulus, Tuhan tidak tinggal diam dan menyatakan rancangannya untuk melindungi Paulus melalui semua orang dan semua kondisi di sekitarnya. Banyak hal yang sudah Tuhan siapkan dan perbuat sebelumnya agar Paulus terhindar dari ancaman pembunuhan dan hukuman yang tidak jelas tuduhannya. Berikutnya adalah kepala pasukan. Tuhan memakai hikmat kepala pasukan yang bernama Claudius Lysias bersama pasukannya untuk mencegah pembunuhan Paulus dan melepaskannya dari tangan orang Yahudi.
karena alasan warga negara Paulus yang berasal dari Roma. Lalu kepala pasukan itu tidak serta-merta menahan dan menghukum Paulus sesuai dakwaan orang Yahudi yang ingin memenjarakan dan menghukum mati Paulus. Tetapi dengan bijak kepala pasukan itu menghadapkannya ke Mahkamah Agung orang Yahudi untuk menimbang beratnya dakwaan dan mencari tuduhan atas kesalahan Paulus. Karena kepala pasukan itu tidak melihat alasan yang kuat untuk patut dihukum mati atau dipenjarakan, maka dia memerintahkan pasukannya untuk memindahkan Paulus ke Kaisaria untuk diserahkan ke Felix wali negeri di sana. Marilah kita selanjutnya melihat bahwa rancangan Tuhan mengubah ancaman menjadi keamanan. Paulus yang terbebas dari tangkapan dan ancaman orang Yahudi tidak serta-merta menjadi orang bebas dan bisa leluasa melanjutkan perjalanan untuk bersaksi atas perintah Tuhan. Statusnya tetap menjadi tahanan, yang berubah hanya saat ini ia ditahan oleh pasukan, bukan lagi oleh orang Yahudi. Selanjutnya, karena perintah kepala pasukan untuk membawa Paulus dengan selamat sampai ke tangan wali negeri, maka perwira-perwira menyiapkan 200 orang prajurit, ditambah 70 orang berkuda, ditambah 200 orang bersenjata lembing untuk berangkat ke Kaisaria. Bahkan disediakan juga beberapa keledai tunggang untuk Paulus. Sungguh bukan saja perlindungan pasukan dengan kekuatan besar saja, tetapi Tuhan juga menyiapkan kenyamanan bagi Paulus di tengah kesesakan menjadi seorang tahanan. Jika kita melihat peristiwa itu, Tuhan telah mengubah dan menyiapkan banyak sekali pertolongan bagi Paulus. Tuhan memakai jumlah pasukan yang banyak supaya Paulus dengan aman dan selamat sampai ke Kaisaria. Tuhan juga mengubah status tahanan yang seharusnya menderita dan tersiksa menjadi seorang yang disegani dan harus diistimewakan. Tuhan memberikan pertolongan, perlindungan, pemeliharaan yang lengkap. Bahkan di sepanjang perjalanan Paulus, ia bisa berganti keledai jika keledai yang ia tunggangi sudah lelah atau lamban, sehingga Paulus dapat melakukan perjalanan dengan nyaman. Selanjutnya mari kita lihat orang-orang bisa dipakai Tuhan untuk menolong Paulus. Paulus dengan selamat sampai di tangan Felix, wali negeri Kaisaria. Setelah membaca surat dari Claudius, wali negeri itu, juga Tuhan siapkan menjadi seorang yang berhikmat dengan menunda tuduhan dan menunggu kedatangan orang Yahudi yang akan mendakwanya. Dia menahannya di istana Herodes. Peristiwa ini selanjutnya menjadi bukti bahwa Tuhan memberikan keistimewaan dan melindungi Paulus sebagai seorang tahanan di sana. Warga damai, dari cerita dan peristiwa tersebut ada beberapa pertanyaan untuk perenungan kita di hari ini. Yang pertama adalah, apakah kita bisa melihat bagaimana Tuhan bekerja dengan sungguh dan telah merancang suatu kebaikan bagi kita? Apakah kita bisa melihat bahwa Dia merencanakan dengan sempurna lewat peristiwa kehidupan yang kita alami saat ini? Yang kedua, bagaimana kita harus menyikapi penyertaan Tuhan atas setiap peristiwa yang sedang kita alami saat ini? Apakah kita bisa melihat bahwa penderitaan kita jauh lebih berat dari yang dialami Paulus? Yang ketiga, mengapa Tuhan melindungi dan menolong menyertai Paulus dalam kondisi yang berat sekalipun? Mari kita sama-sama merenungkan hal itu. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, mari kita coba merefleksikan peristiwa yang dialami Paulus ke dalam kehidupan kita saat ini. Maka banyak situasi yang sama yang dapat kita lihat. Di masa pandemi ini kita seringkali merasa menjadi tahanan rumah karena harus stay at home di masa PPKM. Ancaman dari paparan virus juga sama dengan ancaman pembunuhan Paulus
oleh komplotan orang Yahudi. Jika kita berkonsentrasi pada ego kita sendiri, maka situasi ini dirasa sangat menyesakkan dan bahkan kita merasa menderita lebih berat dari apa yang dialami Paulus saat itu. Namun belajar dari Paulus yang tetap teguh dan setia menjalankan perintah Tuhan dan mendapatkan pertolongan, perlindungan dari Tuhan melalui peristiwa, kondisi, dan orang-orang di sekitarnya. Tidak peduli mereka sebagai teman, keluarga, pasukan penjaga tahanan, bahkan musuh sekalipun, dapat diubah dan dipakai Tuhan untuk menolong dan melindungi Paulus sama halnya dengan kita. Hal ini juga bisa terjadi dalam kehidupan kita saat ini. Tuhan tidak akan meninggalkan kita dalam kondisi yang terberat sekalipun. Dia pasti menolong kita untuk melewatinya. Rancangan Tuhan adalah rancangan terbaik bagi kita. Dia akan memberikan pertolongan, perlindungan, bahkan kenyamanan bagi kita semua. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, lewat Samas pagi ini marilah kita meneladani Paulus untuk hidup taat menjalankan perintah Tuhan, untuk bersaksi dan melakukan pelayanan untuk kerajaan-Nya. Selebihnya Tuhan telah merancang rancangan yang terbaik untuk hidup kita. Dia bisa mengubah ancaman menjadi rasa aman. Dia berkuasa memberikan pertolongan dan perlindungan untuk mengeluarkan kita dari penderitaan dan kesesakan yang menimpa kita saat ini. Memang perikop ini tidak menceritakan akhir bahagia. Paulus masih berstatus sebagai tahanan, hanya berpindah tempat dan berbeda orang yang menahannya. Ini bisa seperti kondisi kita yang mungkin sedang menghadapi masalah hidup, keluarga, ekonomi, rasa kehilangan, kepahitan pelayanan, atau bahkan masalah kesehatan sekalipun. Jika sampai saat ini Tuhan belum memberikan akhir cerita bahagia, apakah kita bisa belajar dari Paulus untuk tetap kuat di dalam Tuhan? Walaupun belum sebuah akhir bahagia, tetapi Tuhan pasti memberikan yang terbaik saat ini, yaitu kemajuan pemulihan dari sakit, masih bisa hidup bersama keluarga tercinta, bersekutu bersama saudara seiman walaupun secara online, memiliki penghasilan walaupun terus berkurang. Mari kita terus mensyukurinya supaya kita tetap hidup kuat. Akhirnya, marilah kita belajar dari Paulus. Karena kuat dan setia kepada perintah Tuhan, maka Tuhan membawa Paulus hingga sampai dengan selamat dan bersaksi di Roma. Maka marilah kita tetap hidup kuat dan setia pada perintahnya dalam kondisi seberat apapun, supaya Tuhan memberikan akhir bahagia bagi kehidupan kita sebagai orang yang lebih kuat, berhikmat, dan bijak di dalam Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, ajari kami menjadi saksi-Mu dan menjalankan perintah-Mu. Kuatkanlah kami agar kami bisa melewati himpitan permasalahan hidup saat ini. Ajar kami beriman bahwa pertolongan dan perlindungan-Mu selalu membawa kebaikan bagi kami. Bimbinglah kami untuk tetap hidup kuat dalam Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, selamat menjalani hari baru dalam penyertaan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.